Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Maharani. Di sini saya bersama rekan saya Dewi Nur Halimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang kinerja organisasi. Simak baik-baik ya. Apa itu kinerja organisasi? Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu yang tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. Kinerja organisasi diperlukan untuk memahami dan meningkatkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang optimal, good corporate governance. Kriteria kinerja organisasi. Kriteria kinerja organisasi yang penting meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan pengawasan, dan keterampilan interpersonal karyawan. Kualitas adalah mencapai standar yang ditetapkan, kuantitas adalah jumlah yang ditetapkan, dan ketepatan waktu adalah menyelesaikan aktivitas sesuai target. Efektivitas biaya melibatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kebutuhan pengawasan menunjukkan kemandirian karyawan, dan keterampilan interpersonal menggambarkan kemampuan kerjasama dengan rekan kerja grup. Kriteria ini membantu mengevaluasi kinerja organisasi dari meningkatkan efisiensi. Dengan mempertimbangkan kriteria ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas mereka. Indikator dan ukuran kinerja organisasi. Parameter pengukuran pencapaian tujuan organisasi dikenal sebagai indikator kinerja organisasi. Indikator ini penting untuk memahami dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Indikator dan ukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, kualitas pelayanan, efisiensi operasional, inovasi, kinerja karyawan, pengembangan sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan, keuangan, resiko dan keamanan, serta penggunaan teknologi. Dengan menggunakan indikator ini, organisasi dapat memantau dan memperbaiki kinerjanya di berbagai aspek. Indikator kinerja melibatkan faktor-faktor keberhasilan utama dan ukuran kinerja yang menggambarkan performa organisasi belum mencapai tujuan. Indikator dan ukuran kinerja organisasi melibatkan beberapa faktor dan aspek penting. Yang pertama, tujuan organisasi. Indikator kinerja harus sejalan dengan tujuan strategis organisasi untuk memastikan evaluasi yang relevan terhadap pencapaian target. Yang kedua, sumber daya tersedia. Ketersediaan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan teknologi dapat memengaruhi penentuan ukuran kinerja. Memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai secara realitas. Ketiga, proses bisnis internal. Efisiensi dan efektivitas proses dan sistem internal organisasi menjadi faktor penentu dalam mencapai kinerja yang optimal. Yang keempat, budaya organisasi. Budaya yang membentuk dalam organisasi dapat memotivasi atau menghambat kinerja, sehingga perlu diperhatikan dalam penentuan indikator dan ukuran. Kelima, kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan memainkan peran kunci dalam kinerja organisasi, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas tinggi. Yang keenam, lingkungan eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian, persaingan, dan peraturan pemerintah turut berpengaruh pada perkembangan indikator dan ukuran kinerja. Yang ketujuh, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan kemampuan manajemen mempengaruhi budaya dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kedelapan, teknologi.
Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi. Yang kesembilan, karakteristik pekerjaan. Jenis dan desain pekerjaan memengaruhi tingkat kinerja individu dan kelompok dalam organisasi. Yang ke-10, sistem pengukuran kinerja. Desain yang metode pengukuran kinerja yang diterapkan akan mempengaruhi validitas dan relevansi hasil evaluasi kinerja. Syarat esensial untuk indikator dan ukuran kinerja. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik terdiri dari indikator yang harus jelas, terukur, dan terdefinisikan dengan baik untuk memastikan pemahaman yang akurat. Yang kedua adalah dapat dicapai. Target kinerja yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai. Tujuannya ialah menghindari penetapan sasaran yang tidak realistis. Yang ketiga adalah relevan. Indikator kinerja harus berkaitan langsung dengan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya ialah menciptakan hubungan yang kuat. Yang keempat adalah terukur. Kinerja harus dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Tujuannya ialah untuk memastikan hasil evaluasi yang akurat. Yang kelima adalah terikat waktu. Penetapan target waktu pencapaian kinerja menjadi penting untuk memastikan progres yang sesuai dengan jadwal. Yang keenam adalah berorientasi pada hasil. Fokus pengukuran harus pada hasil yang dicapai, bukan hanya pada aktivitas yang dilakukan. Nah, yang ketujuh adalah terintegrasi. Indikator kinerja individu harus selaras dengan kinerja tim dan organisasi secara menyeluruh. Yang kedelapan adalah seimbang. Pengukuran kinerja harus mencakup keseimbangan antara aspek keuangan dan non-keuangan. Yang kesembilan adalah dapat diperbandingkan. Kinerja harus dapat dibandingkan dengan standar industri atau periode sebelumnya untuk mengevaluasi progres. Yang ke-10 adalah terdokumentasi. Target dan hasil pengukuran kinerja harus didokumentasikan secara rinci untuk memastikan transparansi dan memungkinkan evaluasi yang cermat. Yang ke-11 adalah hemat biaya. Pengukuran kinerja harus efisien secara biaya dan tidak menghabiskan sumber daya organisasi secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah mendorong perbaikan. Hasil pengukuran kinerja harus menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan strategis dan implementasi. Bab selanjutnya adalah tentang model pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja penting untuk mengevaluasi sejauh mana pekerjaan mendukung tujuan organisasi. Hasilnya digunakan untuk memberikan umpan balik dan mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan pengukuran kinerja termasuk menilai pencapaian, meningkatkan pembelajaran pegawai, dan memberikan dasar reward atau punishment. Pengukuran kinerja memerlukan kejelasan, kemampuan pengukuran, keterkaitan dengan tujuan, signifikansi, keterbukaan terhadap perubahan, dan hasil yang memuaskan. Proses melibatkan merinci misi dan tujuan organisasi, menetapkan indikator kinerja, melakukan pengukuran dan penilaian, serta menyusun laporan hasil. Model pengukuran kinerja yang populer menawarkan pendekatan yang beragam. Yang pertama adalah Balanced Scorecard, merupakan kerangka kerja holistik yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Pengukuran kinerja organisasi melalui 4 perspektif utama, yaitu keuangan atau finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Yang kedua adalah Key Performance Indicator atau KPI, terfokus pada metrik kinerja kunci yang terkait erat dengan tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga adalah Objective Key Result, model yang ditekankan pada peningkatan kinerja melalui penetapan tujuan dan hasil kunci. Dan yang terakhir adalah Performance Primes yang dikembangkan oleh Nelly. Model ini menempatkan kepuasan pemangku kepentingan sebagai inti pengukuran kinerja, mengakui dampak organisasi pada semua pihak yang terlibat, dan mempromosikan pemahaman yang lebih holistik terhadap pencapaian tujuan. Dari
materi yang kami sampaikan terkait dengan kinerja organisasi, dapat disimpulkan bahwasannya organisasi perlu memahami konsep, kriteria, dan indikator kinerja organisasi agar mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Kriteria kinerja mencakup aspek keuangan, operasional, pelanggan, dan sumber daya manusia. Indikator dan ukuran kinerja dapat berupa angka atau metrik yang dapat diukur, seperti pendapatan, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Beberapa model pengukuran kinerja seperti Balance Scorecard, EFQM Excellence Model, dan Six Sigma dapat membantu merancang sistem pengukuran yang sesuai. Itulah penjelasan singkat dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.